Halo teman-teman, saya kembali general reading. Kali ini saya akan reading tentang energi dari dia yang ingin dirimu ketahui bagaimana kabarnya atau update energinya saat ini. Dan di depan ini ada 3 deck. Untuk deck yang pertama, di sini kita akan mengambil energi dari seseorang tersebut ya, seseorang yang ada di dalam pikiranmu saat ini. Di sini di deck yang pertama. Dan untuk deck yang kedua, kita cross check dengan energimu sendiri ya. Untuk deck yang kedua, silakan betul-betul diperhatikan satu persatu tebarannya ya. Jika tidak sesuai dengan apa yang menjadi pengalamanmu di sini dengan seseorang yang ada di deck yang pertama, artinya ini bukan reading untukmu. Jadi mohon maaf, silakan di skip ya. Dan untuk deck yang ketiga, kita akan melihat bagaimana potensi dari gambaran hubungan ini ke depan kira-kira seperti apa. Kita ambil deck yang pertama. Semoga yang hadir di tebaran deck yang pertama ini adalah betul energi dari dia yang memang dirimu maksud ya, untuk diketahui bagaimana update energinya saat ini. Di kartu pertama ada Seven of Swords, lalu ada The Tower, lalu ada The World, Seven of Cups, dan King of Wands ya. Di kartu yang pertama di sini dikatakan bahwa dia tidak terbuka dengan dirimu ya. Ada hal yang dia sembunyikan yang dia tidak ingin dirimu tahu di sini. Kalau dikorelasikan dengan kartu kedua ada The Tower ya. Jadi The Tower ini sendiri bermakna bahwa di dalam hubungan ini sudah terjadi sebuah permasalahan di mana permasalahan itu merubah ya cara pandang, merubah suasana di dalam hubungan ini ya. Dan apapun itu ya, hubungan ini tidak lagi bisa sama seperti sebelumnya ya. Kalau dikorelasikan dengan kartu pertama, ini bisa bermakna bahwa dia menyadari ya bahwa pemicu dari perubahan besar ya di dalam hubungan ini dia ya. Dan kalau dia bertemu dengan kesempatan sekecil apapun ya, di mana di situ dia bisa memperbaiki atau di situ dia bisa melakukan sebuah tindakan agar dia tidak terlihat ya sebagai pihak yang bersalah di situ, maka dia akan melakukan tindakan itu ya. Jadi dia tidak mau terlihat sebagai seseorang yang bersalah atau berperan besar ya di dalam rusaknya hubungan ini. Intinya begitu ya di sini ya. Semoga bisa diterima penjelasan saya ya. Dan di kartu ketiga ada The World ya di sini. Dia merasa di dalam hubungan ini ya ada hal yang sulit untuk tergantikan atau dia tidak bisa temukan di luar sana dengan siapapun ya, karena dirimu adalah orang yang bisa membuat dia nyaman ya, dan dia selalu ingin kembali kepada dirimu ya. Walaupun mungkin awalnya dia dengan egonya dia merasa bahwa dia bisa hidup tanpa dirimu ya, jadi dia bisa saja menggantikan dirimu dengan siapapun yang ada di sekitarnya, di mana dia memiliki pilihan lebih dari satu. Kalau dikorelasikan dengan kartu keempat ada Seven of Cups ya, dimana ini bisa bermakna ada banyak yang ingin hadir di dalam kehidupan asmaranya ya. Dan kalau dia mau dia tinggal pilih ya. Tapi ternyata tidak semudah itu ya. Jadi pada saat hubungan ini sudah rusak ya karena ulahnya ya, atau di dalam hubungan ini sudah terjadi hal yang merubah suasana di dalam hubungan ini yang awalnya mungkin penuh kepercayaan satu dengan yang lain ya, atau saling menghargai satu dengan yang lain, yang saat ini yang ada kebalikannya ya, satu dengan yang lain saling curiga ya. Respect antara satu dengan yang lainnya pun juga sudah tidak lagi sama seperti dulu. Tapi itu tidak merubah perasaan yang dia sadari saat ini ya. Dimana
dia sadar dengan perasaannya ini setelah kondisinya terjadi ya. Jadi ini bisa karena bagaimana dirimu memperlakukan dirinya. Bisa karena apa yang ada di dalam hubungan ini ternyata membuat dia belajar dan dia bertemu dengan sebuah fakta ya bahwa dia butuh dirimu ya. Jadi orang-orang yang ada di sekitarnya yang dia pikir bisa menggantikan dirimu ternyata enggak ya. Ternyata dia masih butuh kehadiranmu sebagai seseorang yang membuat dia nyaman ya. Dan di kartu kelima ada King of Wands ya di sini ya. Ini adalah dia yang sangat mencintai kebebasan ya. Jadi di dalam satu kondisi terkadang dia begitu menikmati kebebasan itu. Dia bisa ngumpul dengan teman-temannya tanpa dia memiliki batasan, tanpa dia merasa dia memiliki kewajiban sebagai pasangan ya, yang harus kembali kepada pasangannya. Di sini dia bisa bebas, tapi ternyata itu tidak membuat dia happy ya. Pada saat dia tidak sedang bersama dengan teman-temannya, ya mungkin dia dihadapkan dengan sebuah kondisi bahwa kenyamanan jiwanya ada di dalam dirimu, the world ya. Oke, jadi di sini sekalipun dia bermain dengan egonya, dia bisa menikmati kebebasannya seperti yang pernah dia inginkan sebelumnya ya. Ternyata tidak membuat dia bisa betul-betul melupakan dirimu, atau energi dari dirimu itu masih begitu kuat ya di dalam kesehariannya pada saat dia tidak sedang bersama dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Oke. Jadi pada saat tidur malam mungkin, pada saat dia beristirahat, pada saat dia sendiri ya. Suka atau tidak suka, mau tidak mau dia akan teringat dengan dirimu ya. Ada kepuasannya ya, dimana itu tidak bisa dia temukan di tempat lain ya. Ini bisa kepuasannya tentang egonya, bisa kepuasannya tentang hal yang membahagiakan, dimana itu adalah poin yang membuat dia merasa menemukan kebahagiaan ya. Tahu kan yang saya maksud? Six of Cups selalu ada Ten of Wands, Queen of Wands, Three of Cups, dan Five of Pentacles ya. Di kartu ke-6 Six of Cups ya, di sini ya dia sering kangen dengan dirimu ya. Ada banyak hal yang membuat dia merindukan dirimu. Dan di kartu ke-7 Ten of Wands ya, dia merasa di dalam hubungan ini sebenarnya berat ya. Banyak hal yang membuat dia merasa terbebani. Kalau saya korelasikan dengan energi dia di kartu baris pertama, ini bisa tentang kebebasan ya. Dimana kebebasannya terganggu ya pada saat dia memiliki komitmen dengan dirimu. Karena bagaimanapun itu dia tidak suka dengan aturan apapun, komitmen apapun, batasan apapun ya. Jadi hubungan itu menurutnya hanya membuat dia merasa terbatasi ya. Itu pemahamannya ya, tetapi beda dengan apa yang dia rasakan ya. Ternyata dia butuh dirimu di kartu ketiga The World ya. Dan di kartu ke-8 ada Queen of Wands ya. Kalau saya korelasikan dengan kartu ke-9 ada Three of Cups ya, dimana ini bisa bermakna tentang hadirnya orang ketiga ya. Kalau dikorelasikan dengan kartu ke-4 di atasnya, di baris pertama Seven of Cups ya, ini juga bisa bermakna dia bisa memiliki pilihan lebih dari satu ya, karena memang yang ingin hadir dalam kehidupan asmaranya itu banyak ya. Tapi dia tetap tidak bisa menggantikan dirimu di sini ya. Queen of Wands ya, dirimu adalah orang yang unik ya, orang yang menurutnya memiliki karakter ya. Jadi
Dia bisa bersenang-senang dengan siapapun, tapi dia tidak bisa menemukan kepuasan batinnya di situ. Dan di kartu ke-10 ada Five of Pentacles. Ya, di kartu ke-10, Five of Pentacles di sini ya, dia menyadari bahwa dirimu banyak berjuang di dalam hubungan ini, dirimu banyak berkontribusi, dirimu banyak berperan ya, dimana dia tidak bisa mengimbangi dirimu ya. Dan dia menghargai itu ya pada saat hubungan ini hancur atau pada saat hubungan ini bermasalah atau bahkan selesai. Terkadang memang kepergian ya itu bisa membantu pemahaman ya dari orang yang tadinya memang tidak bisa menghargai kehadiran ya atau keberadaan ya. Satu kartu lagi. The Hangman ya di sini ya. Ada hal yang masih belum terselesaikan dengan baik ya di sini, dan dia merasa hubungannya dengan dirimu itu memang belum selesai ya. Jadi ada hal yang dia inginkan, yang ingin dia wujudkan atau ingin dia lakukan, dimana kalau dia belum melakukan apa yang dia inginkan ini akan menjadi ganjalan ya di dalam kehidupannya. Oke. Kalau disimpulkan dari tebarannya, dia masih begitu mencintaimu di sini. Dan ini hal yang tidak dia duga ya, karena sebelumnya mungkin egonya berkata bahwa dia bisa ya mencari kebahagiaannya sendiri ya. Dan pada saat kondisi di dalam hubungan ini tidak lagi sama seperti dulu ya, atau bahkan kalian saat ini mungkin sudah saling menjauh satu dengan yang lain, ternyata orang-orang yang hadir ya di dalam kehidupannya saat ini tidak bisa membuat dia berhenti berpikir tentang dirimu. Oke. Kita berlanjut ke deck yang kedua. Deck yang kedua kita cross check dengan energimu sendiri di sini. Semoga yang ada di tebaran deck yang kedua betul energimu saat ini. Ten of Wands, Justice, Two of Swords, lalu ada Queen of Pentacles, Seven of Cups di sini. Di kartu yang pertama, dirimu merasa hubungan ini juga membuat dirimu merasa berat ya di dalam menjalaninya. Karena mungkin dirimu mulai berat dengan perjuanganmu sendiri ya. Walaupun terkadang dirimu merasa bahwa sangat disayangkan ya perjalananmu yang sudah sejauh ini. Kenapa tidak berusaha lagi atau kenapa tidak berjuang lagi begitu. Di kartu yang kedua ada Justice ya. Banyak pertimbanganmu di sini ya. Di sini dirimu seperti mempertimbangkan tentang apa yang menjadi keinginanmu di dalam hubungan ini. Apakah yang dirimu inginkan itu adalah hal yang baik untuk hidupmu ya. Misalnya saja dirimu ingin memperjuangkan hubungan ini dan dirimu berpikir tentang kualitas dari pasanganmu ya. Mungkin dirimu mempertimbangkan betapa dia tidak menghargai dirimu, betapa dirimu sudah banyak buang-buang waktu di sini atau bahkan berkorban finansial ya. Dan apakah itu seimbang ya dengan apa yang dirimu korbankan dari kebahagiaan yang ada di dalam hidupmu ya. Oke. Jadi baik buruknya hubungan ini untuk kalian berdua, betul-betul dirimu pertimbangkan baik-baik di sini ya. Karena dirimu tidak ingin lagi bertemu dengan kondisi yang menurutmu ya
itu adalah hal yang salah ya dari apa yang menjadi keputusanmu. Dan di kartu ketiga ada Two of Swords di sini. Terkadang dirimu bimbang ya. Bimbang dengan apa yang menjadi keputusanmu. Atau mungkin ini terkadang di dalam hatimu karena dirimu pun juga mungkin masih memiliki rasa sayang kepada dia ya, walaupun tidak sebesar dulu. Pada saat mengingatnya mungkin dirimu berpikir apakah dia kondisinya saat ini baik-baik saja misalnya ya. Jadi perasaanmu terkadang tidak tega ya kepada dia ya. Mungkin itu yang membuat kebimbanganmu ya di satu waktu. Oke, untukmu yang sampai saat ini labil, terkadang berada di dalam kebimbangan, satu hal yang harus dirimu ingat ya. Apa yang menjadi tujuan awal dari keputusanmu? Jika dirimu sudah memiliki keputusan di mana itu adalah keputusan yang menurutmu itu terbaik dan harus dipertanggungjawabkan ya. Pada saat bimbang, pada saat galau itu wajar ya. Setiap manusia berada di dalam titik ketidakstabilan ya, terkadang di dalam satu waktu. Yang harus dilakukan adalah balik lagi kepada apa yang menjadi tujuan awalmu, apa yang menjadi keputusan awalmu. Pastinya apa yang menjadi prioritasmu ya. Oke, jadi pada saat bimbang ya tidak terlalu menuruti apa yang menjadi kata hati sehingga tidak berlarut-larut ya. Dan di kartu keempat ada Queen of Pentacles ya di sini ya. Ini lebih ke dirimu yang menyadari ya bahwa di dalam hubungan ini ya seharusnya dirimu bertemu dengan kebahagiaanmu, penghargaan dari pasanganmu ya, karena dirimu pun juga bisa memberikan kebahagiaan kepada pasanganmu ya. Jadi ini adalah bentuk dari kesadaranmu tentang apa yang ada di dalam dirimu sebagai kualitas hidupmu ya. Dan di kartu kelima ada Seven of Cups ya. Masih banyak harapanmu di dalam hubungan ini yang belum terpenuhi ya. Ada banyak rencana yang pada akhirnya cuma jadi wacana atau jadi angan-angan ya. Karena memang dirimu tidak bisa melakukan apa yang menjadi rencanamu di dalam hubungan ini sendiri ya. Dirimu membutuhkan dukungannya karena ternyata dia adalah orang yang terkadang tidak bertanggung jawab dengan apa yang menjadi rencana kalian awalnya ya. Oke, ini juga bisa diartikan kalau dirimu mau, dirimu pun juga bisa ya memiliki cinta yang baru karena ada banyak di sekitarmu yang ingin hadir di dalam kehidupan asmaramu ya. Bukan hanya dia ya yang memiliki penggemar ya, dirimu pun juga memiliki orang-orang yang ingin mendapatkan cintamu di sini. Two of Pentacles ya, lalu ada Three of Swords, lalu ada Six of Wands, Princess of Swords, lalu ada Three of Wands ya. Oke, di kartu keenam ya, Two of Pentacles. Ini lebih ke dirimu yang menyibukkan diri ya. Dirimu seperti tidak mau terlalu memikirkan rasa sakitmu ya, karena di kartu ketujuh ada Three of Swords di sini. Ini adalah rasa sakitmu yang begitu dalam di dalam hubungan ini karena kekecewaanmu yang begitu besar kepada dirinya. Dan di kartu pertama terlihat dirimu yang ingin seimbang ya. Jadi tidak mau terpuruk ya di dalam rasa sakit atau kecewa dari hubungan ini ya. Oke. Ini juga bisa diartikan dirimu saat ini memilih untuk menyibukkan diri dengan bekerja juga bisa ya. Jadi nggak mau memiliki waktu luang untuk memikirkan dia lagi. Di kartu ke-8 ada Six of Wands ya. Oke.
Kalau dikorelasikan dengan kartu ketujuh ya, terkadang dirimu merasa bahwa dirimu masih butuh ya sekian waktu lagi untuk memahami dirinya ya. Karena ada banyak kejutan-kejutan ya, dimana ini adalah kejutan yang tidak diharapkan ya. Misalnya ternyata dia bisa begini, ternyata dia melakukan hal yang tidak dirimu perkirakan ya. Jadi dirimu kaget ya, atau dirimu di sini merasa tertipu oleh dia ya. Jadi seakan-akan dirimu seperti tidak mengenali dia lebih jauh lagi ya. Jadi kalau dari 100% dirimu masih 60% di dalam mengenal dirinya. Masih butuh perjalanan yang lebih jauh lagi untuk dirimu paham ya seluk-beluk dari dia ya. Oke, di kartu ke-9 ada Princess of Swords di sini. Di kartu ke-9 terlihat dirimu yang sudah krisis kepercayaan terhadap dia. Jadi dirimu seperti mengamati dia dari jauh ya. Apapun yang menjadi pernyataannya, perkataannya, dirimu seperti masih butuh pembuktian lagi ya. Oke. Di kartu ke-10 ada Three of Wands ya di sini. Dirimu masih menantikan itikat baik dari dia ya terkadang ya. Jadi mungkin di sini dirimu seperti seseorang yang berpikir bahwa mungkin di lain waktu atau di masa yang akan datang dirimu menjadi seseorang yang jauh lebih baik lagi dan bisa memperbaiki ini semua ya. Jadi ada beberapa dari kalian yang menyaksikan reading ini mungkin dari 100% sekitar 25% yang masih menantikan dirinya. Tidak banyak sih. Karena yang lebih dominan di sini adalah yang menyibukkan diri dan ingin balance di dalam kehidupannya. Oke. Dan bahkan ada beberapa yang sudah memiliki cinta yang baru, sedang bingung di antara dua pilihan juga ada. Tidak semuanya sih, tapi ada beberapa. Saya ikut berbahagia di sini ya. Oke, dan kesimpulannya dirimu pun juga masih mencintai dirinya ya sebenarnya ya. Tapi di sini pemahamanmu ya tentang apa yang menjadi kebahagiaan di dalam hidupmu itu membuat dirimu berpikir bijak ya. Dan tidak mau berlarut-larut ya untuk mengikuti perasaan sayangmu yang masih ada kepada dia ya. Oke. Karena rasa sakitmu di sini membuat dirimu banyak belajar ya. Satu kartu lagi. Judgment ya. Oke, kesadaranmu ya. Kesadaranmu dari pembelajaran ya. Jadi apa yang ada di dalam hubungan ini membuat dirimu sampai kepada kesadaran yang memang perjalanannya cukup panjang ya di sini ya. Oke, ini juga bisa diartikan yang baik akan terlihat baik. Begitu juga yang seharusnya mempertanggungjawabkan buah dari perbuatannya juga terlihat di sini. Dan judgment di sini membuat dirimu memiliki pemikiran, cara pandang, pertimbangan ya. Cara berpikir, cara bersikap menjadi jauh lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Oke. Saya berharap semoga apa yang ada di dalam hubungan ini ya mengantarmu sampai kepada kebahagiaan ya sesuai dengan apa yang pernah menjadi harapanmu sebelumnya. Oke, kita berlanjut ke deck yang ketiga. Kita lihat potensi dari hubungan ini. Kira-kira gambarannya seperti apa.
Di baris pertama ada the devil, four of pentacles, two of pentacles, the stars, dan six of cups ya. The devil, ada kemelekatan di sini ya. Jelas sekali ya. Ini bisa dari dirimu ataupun dari dirinya ya. Kemelekatan bukan hanya tentang rasa sayang, rasa cinta, rasa ingin memiliki, tidak mau kehilangan, bukan hanya tentang itu, tetapi dari rasa sakit, rasa kecewa. Itu adalah hal yang membuat satu dengan yang lain saling terhubung ya. Bisa terkoneksi ya. Dan bahkan bisa menjadi kemelekatan di dalam hati ya. Tentang hal yang seharusnya diikhlaskan atau direlakan ya. Dan di kartu kedua ada Four of Pentacles ya. Ya, tidak mau kehilangan ya. Jadi ini bisa bermakna pemicu dari apa yang dirasakan di kartu yang pertama, the devil ya. Jadi kemelekatan yang berasal dari tidak ingin kehilangan satu dengan yang lain juga bisa, atau dari dia yang tidak mau kehilangan dirimu karena dia tadi berpikir bahwa di energinya dirimu adalah orang yang unik, orang yang tidak tergantikan, seseorang yang membuat dia merasa menemukan ya kedamaian jiwanya. Dan di kartu ketiga, ini bisa dari sisi dirimu, Two of Pentacles, dirimu ingin imbang ya di dalam prioritas penting di dalam hidupmu. Jadi dirimu ingin sukses di dalam berkarir, sukses di dalam berbisnis ya. Jadi bukan hanya ngurusi tentang urusan asmara yang mungkin membuat dirimu tidak memiliki waktu ya atau energi ya untuk hal yang lain ya di sini ya. Jadi dirimu menyibukkan diri ya, bisa seperti itu. Dan di kartu keempat ya ada the stars ya. Ini bisa lebih ke perasaan ingin memasrahkan diri ya kepada apa yang menjadi rencana dari sang pemilik semesta. Ini bisa dari kalian berdua ya di sini ya. Dan kalau dikorelasikan dengan energinya di kartu ketiga Two of Pentacles ini tadi pun juga bisa bermakna tentang dia yang tidak bisa melupakan dirimu, tetapi dia juga mungkin saat ini sudah bersama dengan orang lain ya. Jika dia saat ini sudah memiliki pasangan, itu yang dia rasakan. Di kartu kelima ada Six of Cups ya. Ada hal yang membuat dia tidak bisa melupakan dirimu, rasa kangen ya. Pada saat dia berpikir tentang dirimu yang sulit tergantikan, bertemu dengan kondisi di mana dia butuh perhatianmu, butuh penghargaanmu ya. Butuh berinteraksi dengan dirimu ya, dia akan merindukan dirimu ya. Dan ini rasa kangen yang begitu dalam ya di sini ya. Kalau dikorelasikan dengan energinya yang kangen di sini dia ya. Kalau dirimu juga merasakan kangen, sepertinya tidak sedalam dia. Karena mungkin dirimu sudah terlanjur sakit di sini ya. Jadi rasa sayang itu masih ada, tapi tidak seperti dulu. Ada the hangman, lalu ada nine of swords, 10 of wands, the world, dan 3 of wands ya di sini ya. Di kartu ke-6 the hangman ya, ada hal yang belum tuntas ya yang membuat ganjalan di sini. Kalau dikorelasikan dengan kartu pertama the devil ya, kemelekatan ini ya bisa memicu adanya ganjalan ya di dalam hati ya, karena tidak berhenti ya. Terkoneksi dan memikirkan satu dengan yang lain ya, bisa seperti itu.
Jadi merasa ada hal yang harus dituntaskan atau hal yang harus diselesaikan dengan baik di sini. Di kartu ketujuh ada Nine of Swords ya. Ini lebih ke ya adanya overthinking ya kalau malam hari atau pada saat sedang berada di dalam posisi santai ya, justru teringat ya. Nine of Swords. Untuk dia, sepertinya dia teringat dengan kesalahannya. Jadi ada rasa sesal di sini. Dia menyesal dengan apa yang sudah dia lakukan, di mana itu merusak hubungan ini yang pada akhirnya dia kehilangan dirimu. Seharusnya tidak harus sampai kepada posisi seperti saat ini, di mana kalian berdua mungkin satu dengan yang lainnya tidak berinteraksi, ya, saling jaga jarak, ya. Ada rasa sakit, ya. Ini membuat penyesalan ya, karena mungkin dia juga tidak menginginkan ini pada akhirnya ya. Pada saat dia melakukan dulu berbeda dengan pada saat sekarang dia mengenang ya apa yang sudah dia lakukan. Di kartu ke-8 ada Ten of Wands ya. Di kartu ke-8 terlihat adanya pihak yang masih ingin berusaha di sini, walaupun di sini dirasakan begitu berat ya di dalam hubungan ini. Ini bisa dia yang masih ingin berusaha karena dia sadar dia sudah menjadi pemicu dari rusaknya hubungan ini. Dan di kartu ke-9 ada The World ya di sini ya. Di kartu ke-9 ini lebih ke dia yang mungkin ya merasa bahwa kebahagiaannya ada di dalam dirimu. Dia ingin kembali kepada dirimu. Dia ingin mendapatkan kebahagiaannya kembali. Dan untuk dirimu, sepertinya ini adalah ingatanmu tentang dia ya. Jadi kalian masih terkoneksi. Koneksi di antara kalian berdua itu masih begitu kuat di sini. Dan di kartu ke-10 ada Three of Wands ya. Ada yang masih menantikan ya pasangannya untuk kembali. Jadi kalau dikorelasikan dari kartu ke-9 ke 10, The World dan Three of Wands, ada yang begitu berharap kalian balikan di sini. Siapa yang berharap? Apakah dirimu atau dirinya? Kalau dirinya jelas masih mencintaimu, masih kangen dengan dirimu, tapi tidak menjamin dia akan bisa berubah atau dia akan bisa mengalahkan egonya karena dia adalah orang yang begitu mencintai kebebasannya. Karena itu karakter ya. Kalau karakter itu sangat sulit untuk berubah. Satu kartu lagi. The Wheel ya. Potensi kalian untuk balikan lagi ada loh ya. Jadi The Wheel dan The World ya di sini ya. Ada kemungkinan untuk berinteraksi dengan energi masa lalu lagi ya, di mana ada hal yang akan terulang lagi ya. Ini juga bisa diartikan jika ada yang melakukan hal yang mungkin merugikan pasangannya atau hal yang negatif ya, dia akan menuai buah dari perbuatannya di sini. Begitupun juga dia melakukan hal yang baik ya, melakukan hal-hal yang positif di dalam hubungan ini ya, maka dia juga akan bertemu dengan kebahagiaan sesuai dengan apa yang memang dia lakukan, di mana itu adalah bentuk kebaikan ya. Jadi dia akan bertemu dengan kebaikan juga seperti yang dia tanamkan. Oke. Saya berharap semoga segala sesuatu hal yang ada di dalam hubungan ini bisa membuat masing-masing belajar ya. Dan baik dirimu ataupun dirinya bertemu dengan kebahagiaan sesuai dengan apa yang menjadi harapan masing-masing dan sampai kepada versi terbaik dari masing-masing. Oke, sekian dulu reading kali ini. Sampai bertemu di reading selanjutnya. Terima kasih.